Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akin Mulyani. NIM saya 28920500045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hawala dalam ekonomi syariah dalam mata kuliah ekonomi syariah yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Imhar MM. Definisi hawala. Al-hawala secara etimologi berarti pindah. Seperti kita mengatakan pindah dari perjanjian dalam istilah syariah, hawala adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Menurut Firdaus, hawala artinya suatu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain. Landasan hukum hawala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang mampu atau kaya, terimalah hawala itu. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan jika orang yang berutang menghawalakan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hawala tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalakan atau muhal alaihi. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadis tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan atau muhal menerima hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah, jadi sunnah hukumnya menerima hawalah bagi muhal. Rukun dan syarat hawalah. Dalam pelaksanaan, hawalah harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu orang yang memindahkan tanggungan utang atau muhil, orang yang memberi utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung atau muhal, orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya atau muhal alaihi, harta yang diutang yang dialihkan atau muhal bi. Yang terakhir, sihat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun hawalah adalah ijab atau pernyataan dari pihak pertama atau muhil dan qabul atau pernyataan menerima hawalah dari pihak kedua al-muhal dan pihak ketiga al-muhal alaihi. Syarat-syarat yang diperlukan pihak pertama atau muhil yaitu cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal. Hawalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti ataupun dilakukan oleh orang gila. Ada pernyataan persetujuan atau ridho. Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hawalah, maka akad itu tidak sah. Adapun pernyataan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain. Macam-macam hawalah. Hawalah ada dua, yaitu hawalah muthalaqo dan muqayyada. Hawalah mutlaqo adalah seseorang memindahkan utang pada yang lain tanpa memberikan keterangan bahwa orang tersebut harus membayar utangnya dari utang yang ada padanya. Hawalah muqayyadah yaitu seorang memindahkan pembayaran utangnya pada orang lain dari utangnya yang ada pada orang tersebut. Hawalah muta'allaqah tidak diperbolehkan oleh para ulama kecuali ulama Hanafiyah. Alasan ulama 3 mazhab selain Hanafiyah yang melarang hawalah semacam ini adalah karena orang yang dipindahkan pembayaran utang atau muhal alaih tidak ada hubungannya dengan orang yang memindahkan utang atau muhil, yaitu tidak mempunyai kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada muhil, sehingga jika hal ini terjadi berarti bukan hawalah melainkan hafalah. Beban muhil setelah hawalah. Dalam buku Fiqh Sunnah, Said Sabiq mengatakan bahwa apabila hawalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil menjadi gugur. Andai kata muhal alaihi mengalami kebangkrutan atau membantah adanya hawalah,
atau meninggal dunia, maka pihak kedua atau muhal tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak pertama atau muhil, karena utangnya telah dihawalahkan. Demikian pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan jumhur ulama, Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam keadaan muhal alaihi mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkannya atau muhal boleh menagih utangnya lagi kepada pihak pertama atau muhil. Sementara mazhab Maliki berpendapat apabila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal alaihi adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik menulis bahwa orang yang menghawalkan utang pada orang lain kemudian muhal alaihi mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan dia juga belum membayar kewajibannya, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Perlu dikemukakan bahwa akad hawalah ini mempunyai jangka waktu berlakunya. Akad hawalah akan berakhir apabila salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hawalah. Pihak ketiga telah melunasi utangnya. Pihak kedua menghibahkan atau menyediakan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Aplikasi hawalah dalam dunia perbankan. Fikih kontemporer khususnya dalam dunia perbankan mengembangkan konsep hawalah ini dalam beberapa bentuk, yaitu bilet giro cek bertempo. Dalam hal ini kita contohkan seorang penulis buku yang mendapat royalti dari sebuah penerbit. Kita jatuh tempo membayar royalti, penerbit memberikan giro yang berisi jumlah uang tertentu yang bisa dicairkan antara penerbit dan bank. Dalam kasus ini penerbit dan adalah muhil. Kemudian bank sebagai muhal alaihi dan penulis sebagai muhal. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal berikut, yaitu faktori atau ajak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. Post date check, bill discounting, secara prinsip serupa dengan hawalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati pada akad hawalah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.